Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sadatona BNN Provinsi Sumatera Utara? Nah, kali ini kita bincang-bincang dengan Pak Karjono. Nah, kita biasa panggil Pak D. Nah, Pak D John. Apa kabar Pak John? Alhamdulillah Mas Roy. Alhamdulillah sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Bagaimana juga dengan Mas Roy? Alhamdulillah sehat juga. Itu yang penting. Iya benar Pak John. Iya. Jadi Pak Dejon ini kita ketahui memang salah satu senior lah di BNN Provinsi Sumatera Utara ini. Pak Dejon ini merupakan salah satu pendiri di BNN Provinsi Sumatera Utara ini, banyak benar jasanya. Jadi sebelum Purna Bakti ini coba kita todong dulu Pak Dejon ini bagaimana kira-kira gambarannya ataupun masukannya. Jadi Pak Dejon gini, fokusnya ini kita mau tanya nih Pak Dejon, kenapa sih kita kok bisa ranking 1 nih Pak Dejon? Gimana nih? Aduh, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roy, pertanyaannya agak bingung nih. Ranking 1 apa ya? Ranking 1 ini kan ranking 1 apa? Dijelaskan juga, saya kurang paham ranking 1 apa ini. Ya, saya rasa Pak karena Dejon ada dua kita ranking 1. paham lah ini ranking 1-nya gitu. ya kan. Baik ya. Gitu, Pak Dejon. Jadi begini, ada memang ranking 1. Ada dua di sini kita. Satu ranking 1 tentang bagaimana penyalahgunaan narkoba. Yang satu lagi juga kita ranking 1 tentang laporan impres. Nah, itu dia ranking 1 lah Pak John, kan bisa dapat dua-duanya nih Pak John. Nah itu, jadi kita adalah kita pengobati juga lah ranking 1 impres tadi. Benar Pak John. Nah itu kira-kira gitu lah. Jadi ranking 1 tentang bagaimana penyalahgunaan narkoba khususnya di Sumatera Utara. Benar Pak D. Baik Pak, Mas Roy, saya sekilas menggambarkan apa sih kok bisa seperti ranking 1, latar belakang gimana ini. Kita melihat dulu ya dari Sumatera Utara ini, data sumut lah tentunya, dari angka prevalensi yang dikeluarkan oleh BNN dengan LIPI ini, hasil penelitian antara BNN dengan LIPI, bahwa Sumatera Utara ini termasuk ranking 1. Kalau melihat dari sana, itu digambarkan bahwa angka Sumatera Utara penyalahgunaan narkoba ini atau lagun ya, itu untuk pernah pakai itu sekitar 1,7 1.700.000 ya, 1.700.000 jiwa. Itulah ya Sumatera Utara. Itu yang terpapar. Sedangkan setahun pakai ini artinya dalam 1 tahun itu sekitar 1.500.000 lebih ya jiwa. Dari jumlah penduduk berapa? Benar. Jumlah penduduk itu kalau nggak salah Sumatera Utara itu sekitar 14.700.000-an lah gitu ya. Sumatera Utara. Nah seperti itulah kira-kira ya ranking 1. Sehingga bagaimana ini seperti itu, karena memang kalau dilihat dari gambaran Sumatera Utara ini kan termasuk luas ya, ada 33 kabupaten kota ya kan. Benar, Pak. Dengan jumlah penduduk kan cukup besar juga tadi itu ya kan, 14.700.000-an. Nah itu sehingga dari yang luas ini kita di BNN di kabupaten ini baru terbentuk berapa? Baru 15 PNK kota dari 33. Tidak mengcover gitu ya. Nah, jadi tidak mengcover walaupun sudah dibentuk wilayah atau zona wilayah dari BNK itu. Benar. Nah, itulah kira-kira. Jadi memang seperti itulah gambarannya. Gitu Pak Roy kira-kira. Gitu. Terus kira-kira Pak Dejon yang membuat faktor tingginya lagun di Sumut ini apa ya Pak Dejon? Salah satunya ini sangat faktor tingginya itu ya. Memang ya tingginya lagun ini kadang-kadang ya kita memang melihat dari masih banyaknya ya pemakai ya kan, itu tentunya kita melihat peredaran narkoba di sini itu memang sangat tajam. Artinya masuk narkoba dari luar tuh memang di sinilah pusatnya ya, Sumatera Utara. Gitu. Kenapa? Ya. Kita ini kan berjiran tetangga dengan negara luar. Artinya pintu-pintu masuk narkoba tadi ke Sumut ini sangat banyak. Dari mana? Dari jalur-jalur pantai timur tadi ini, pinggiran ini, yang kira-kira panjangnya sekitar 500 km loh, antara perbatasan Aceh dengan perbatasan Riau ya, itu hampir 500 km. Jadi banyak ruang-ruangnya. Jadi dari situlah pintu-pintu masuk lewat jalur tikus. Nah, sebelum beredar keluar dari dari Sumatera Utara, ini singgah dulu nih
di Sumatera Utara bagaimana untuk memasuki para pengguna narkoba yang ada di Sumatera Utara. Karena sudah terbaca oleh para sindikat narkoba, oleh bandar. Sumatera ini, ini luas ini. Udah itu banyak penggunanya. Angka tadi itu dengan 1.500.000-an orang ini kan banyak nih. Nah, itu artinya banyaklah beredar di Sumatera Utara. Seperti itu. Jadi coba Pak D, kira-kira kan memang ada langkah-langkah kita di BNNP Sumut ini, apa sih kira-kira yang bisa mengcover agar faktor-faktor tadi bisa kita minimalisir? Jadi kita di BNN Provinsi Sumatera Utara ini, coba Pak D John jelaskan kira-kira apa langkah-langkah kita untuk bisa mengcover atau paling tidak meminimalisir lah Pak D. Wah, inilah langkah-langkah ini. Memang ya sekarang ini kan kita sedang pencanangan terus ya, bagaimana desa bersinar, bagaimana kelurahan bersinar, bagaimana bahkan kota kabupaten bersinar, bahkan nanti Indonesia bersinar tuh harapan kita lah ya itu. Lah langkah-langkahnya itu memang kita nggak terlepas dari bagaimana peran aktif seluruh stakeholder ya. Seluruh elemen masyarakat ikutlah sama-sama, kita harus memerangi terhadap peredaran gelap narkoba ini. Jadi tidak melulu kita BNNP gitu ya Pak Dejon. Kita dorong ayo, apalagi sudah dihukum ada loh apa namanya apa tuh impres untuk supaya semua terlibat dalam memerangi narkoba ini. Itu kalau kita sendiri nggak bakal jalan itu. Tanpa dukungan dari semua lapisan. Ya kita harus rangkul semua. OPD-nya ya kan, baik yang instansi pemerintah, swasta, masyarakat, peranlah di situ. Ayo kita gotong royong memerangi narkoba ini. Tanpa ini tidak akan tercapai. Itulah. Nah, begini Pak Dejon, tadi kan ngomong mengenai Impres 02. Nah, kira-kira Pak Dejon untuk kita bicara skup Sumut lah gitu. Sudah berjalan nggak sih Impres 02 ini di wilayah kita ini? Karena kan tadi ada faktor, terus mungkin yang mempengaruhinya kan ya stakeholder diikat dengan Impres gitu Pak Dejon. Nah, kira-kira yang selama ini berjalan nggak sih Pak? Ini bagus sekali nih. Tadi sudah saya sampaikan, ada dua ranking, satu ranking Lagun, satu ranking Impres. Impres itu rankingnya di mana? Ranking satunya kita di pelaporan. Kita memang betul ya, Impres ini untuk memberikan sosialisasi terhadap Impres ini belum berjalan maksimal ini, belum. Tapi kan paling tidak sudah kita laksanakan itu kan Pak Dejon. Betul. Cuman kita terus bagaimana caranya sebelum adanya implementasi Impres, kita sudah mendahului kita ini. Ayo kita bagaimana cara berjalan Impres ini. Kita tentunya tidak terlepas dari sekarang ini masa pandemi ya, ada pandemi COVID-19. Kita apa ini bisa menghubungi instansi-instansi ini untuk supaya bisa bergerak untuk menjalankan Impres. Kita sudah lakukan. Kita via telepon, via komunikasi dengan kabupaten kota. Ya kan? Nah itu sehingga kabupaten kota itu sudah melihat Impres apa yang harus dilakukan, walaupun melalui sosial kan gitu ya, berjalan di situ. Paling tidak OPD-OPD yang ada di kabupaten kota, provinsi ini sudah mulailah bergerak untuk menjalankan Impres, terutama dalam rangka memasangkan himbauan tadi, himbauan terhadap bahaya narkoba, kan, pemasangan banner, udah itu spanduk. Nah itu udah mulai sana. Hanya dari sinilah kita ambil laporan-laporan. Termasuk juga sudah sebagian melaksanakan tes urin, melakukan sosialisasi OPD itu. Ini yang kita kumpulin untuk laporan Impres, sehingga terjadilah kita Sumut menjadi ranking 1 dalam pelaksanaan Impres untuk laporan. Nah itu dia. Jadi tidak kan? Melulu ranking 1 dalam penilaian hal yang penyalahguna, tapi kita juga ranking 1 di dalam hal pelaksanaan Impres. Itu benar Pak Jan. Tapi itu kan kita bicara mengenai kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi kira-kira Pak Dejon kan kita butuh juga nih langkah-langkah dari masyarakat. Apa sih kira-kira Pak untuk bisa menekan ranking 1 ini? Tentu begini, masyarakat tadi sudah saya sampaikan juga tidak terlepas dari seluruh stakeholder dan masyarakat. Masyarakat ini apalagi generasi muda ya, sebagai penerus bangsa, ayo berperan aktif, ikutlah mendorong untuk ikut perang terhadap narkoba ini, ya kan? Jauhilah betul-betul terhadap narkoba ini, hindari, jangan dekati. Generasi mudanya ini ya, jangan sampai ikut. Misalnya di daerah-daerah atau di desa itu ya, bentuklah sana relawan-relawan itu untuk penggiat narkoba dari generasi muda tadi ini. Bentuk relawan penggiat narkoba, berperan aktif. Itu kita harapannya. Tentunya itulah. Ayo masyarakat semua
itu sudah dituangkan juga dalam impres keterlibatan masyarakat untuk ikut peran serta dalam memerangi narkoba. Itu sudah ada juga. Betul. Nah, jadi bukan berarti kita asal nyampaikan saja, tapi sudah dituangkan di situ. Dalam impres itu. Ayolah semua kita perangi. Siapa lagi kalau nggak kita? Nah, itulah kira-kira. Mungkin itu Pak Roy. Baik Pak John. Jadi memang betul sepertinya ini sudah dapat kita benar inti dari kenapa kita ranking 1, baik dari penilaian penyalahgunaan, baik juga dalam ranking 1 dalam pelaksanaan impres ya. Jadi baik sobat muda Sadatona BNN Provinsi Sumatera Utara, jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Jadi di sini kita ambil kesimpulan bahwasanya kita ini BNN Provinsi Sumatera Utara tidak dapat melaksanakan ini sendiri tanpa dibantu oleh stakeholder, begitu juga dengan masyarakat. Gitu ya Pak Dejon. Iya betul. Nah, itu dia. Jadi kami mohon kiranya memang kita ini benar-benar ayo bahu membahu lah kita dalam menanggulangi dan memerangi penyalahgunaan narkoba ini. Seperti moto Pak Kepala kita saat ini war on drugs. Gitu kan Pak Dejon. Perang terhadap narkoba. Perang terhadap narkoba. Baik. Sebelum memulai mengakhiri pembincangan ini, jadi kita minta kepada yang menonton kiranya like, comment, and subscribe. Gitu kan Pak Dejon. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.